kalau kita bertamu ke rumahnya seseorang, kita tidak diperbolehkan nanya sesuatu kepada sahibul bait lebih dari dua perkara. Perkara pertama yaitu di mana posisi kiblat, arahnya mana, sini apa sini apa sini, kita tanya ke sahibul bait. Karena kadang kita butuh mau sholat. Nah, yang kedua, di mana posisi kamar mandi. Tapi selain dua perkara ini jangan kita tanya. Oh, misalnya kurang gulanya, maksudnya disuguhin teh atau disuguhin makanan yang memang kurang gulanya untuk tambah gula dan lain-lain, jangan. Jadi kenapa? Karena khawatir permintaan yang ente minta tidak ada di sahibul bait, dan itu akan membuat mereka menjadi sibuk dan akan membuat mereka jadi malu. Bagaimana akhlaknya salafus saleh kita pakai dalam amalan kita setiap hari dalam kita menemukan tamu dan atau kita bertamu di rumahnya orang. Fa asyara ilaihi ila makan wa baiti fa shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta sama Allah dengan perantaranya Uqbah bin Malik, perantaranya Rasulullah, supaya semua yang hadir di majelis ini bisa dikasih kenikmatan, bisa ziarah Madinahnya Rasulullah dan ziarah ke masjidnya Uqbah bin Malik. Jadi di samping ada juga namanya Masjid Bani Haram. Masjid Bani Haram ini masjidnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari, yaitu rumahnya Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari yang kisahnya sangat ma'ruf di Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Yaitu apa? Suatu pada peperangan Khandaq, Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari ini melihat wajahnya Rasulullah seperti agak sedikit lapar. Kemudian dia pulang ke rumahnya, tanya kepada istrinya namanya Ummu Sulaim. Ya Ummu Sulaim, apakah kamu ada makanan yang bisa aku berikan kepada Rasulullah, sebab aku lihat di wajahnya Rasulullah seperti ke orang lapar. Karena sahabat berhari-hari menggali parit waktu peperangan Khandaq. Katanya Ummu Sulaim, ada sedikit, cuma cukup untuk 4 atau 5 orang. Akhirnya apa? Katanya Jabir bin Abdullah, siapkan makanan tersebut, aku akan mengundang Rasulullah. Katanya Ummu Sulaim, kamu panggil Rasulullah dan katakan, ya Rasulullah, aku ingin mengundang khamsatin, yaitu 4 orang, 5-nya kamu ya Rasulullah. Sudah datang. Begitu nyampe ke depannya Rasulullah, tatkala Rasul berduduk bersama sahabatnya gali parit, Rasulullah mandang Jabir bin Abdullah, seraya berkata, ada salah ke Ummu Sulaim, apakah Ummu Sulaim mengutus kamu datang kepadaku? Gal na'am ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Jabir mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku undang antum dengan 4 orang, jadi 5 semuanya, karena makanan cukup untuk 5 orang. Katanya Rasulullah, marhaba. Rasulullah berdiri, seraya berkata, ya al-Khandaq, wahai orang yang hadir di peperangan Khandaq, ta'al, semuanya kalian, semuanya diundang oleh Jabir bin Abdullah. Berapa jumlahnya mereka? 1000. Jumlah mereka berapa? 1000. Sedangkan makanan yang disiapkan cukup untuk ukuran 5 orang. Akhirnya apa? Jabir bin Abdullah saking ketakutannya dia lari duluan ke istrinya, mengabarkan kejadian tersebut. Katanya istrinya, yang undang kamu atau Rasulullah? Katanya istrinya, yang undang Rasulullah, bukan aku. Kalau sudah undang Rasulullah berarti masalah aman. Begitu datang Rasulullah dengan para sahabatnya semuanya, Rasul mengatakan kepada Jabir, ya Jabir, jangan diturunkan makanan tersebut dari panci kecuali setelah aku datang dan setelah aku doain. Akhirnya dibiarkan sama Jabir, dimasuk Rasulullah ke dapurnya, istilahnya itu dibacain sama Rasulullah. Di antara bacaan yang dibacakan oleh Rasulullah pada makanannya Jabir, yaitu firman-Nya Allah, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Itu doa ayat kalau dibacakan di makanan yang makanannya sedikit, insya Allah barokah, semua yang hadir bisa makan di situ. Akhirnya apa? Masuk 10 orang, makan kenyang, masuk lagi 10, makan kenyang, sampai semuanya 1000 makan semua, dan makanan tidak kurang sedikit pun. Ya, ini terjadi di mana di kejadian ini? Di kejadian terjadi di namanya Masjid Bani Haram. Di mana posisi Masjid Bani Haram? Di dekatnya Masjid Sab'ah. Kalau yang pernah umroh ada namanya Masjid Sab'ah, masjid 7 masjid. Itu di belakangnya ada namanya Masjid Bani Haram. Insyaallah kita kalau takdir kita ziarah ke tempat tersebut biidznillah. Ayo.